Gila, di episode sebelumnya Su Ying menghadapi bencana besar di mana Su Ying menghadapi jiwa-jiwa gentayangan. Tidak berhenti begitu saja, hantu yang tertidur ratusan tahun berhasil melepaskan diri dari segel kuno yang menjeratnya. Belum sempat lega, Su Ying baku hantam bersama Dewa Gunung Batu sampai keluar merah-merahnya. Hai, kembali lagi bersama Nagakala. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Jadi kali ini Mimin akan melanjutkan donghua yang lagi viral, yaitu I Got Daitu Ascendant episode 5. Oke, tanpa lama-lama kita masuk ke alur ceritanya. Di awal episode ini kita diperlihatkan Ninghui yang didatangi Wei Chu yang ditugaskan klan Nuo untuk menangkap dirinya. Tak berhenti begitu saja, tiba-tiba datanglah Lening ke sana. Su Ying kebingungan karena dalam kondisinya yang sudah terluka saat ini, kalau bertarung 2 lawan 1 itu terasa berat baginya. Oleh karena itu, Su Ying kepikiran mengucapkan kata-kata yang di dalam buku yang didapatkan dari Lening. Yang benar saja, Lening langsung ketakutan seketika dan langsung membunuh Wei Chu di sana. 王阙在后，失身者。多谢为兄帮我驱毒。当之力，您带急也是不允许带出周家的。我没齿难忘。地破产青龙，他的挪法秘籍也是不允许带出周家。对一，有些急。只得快学这个丢马饮酒炼气法。 这明明是周家公传。Wei Chu tidak menyangka murid yang dia selamatkan malah tega menusuknya dari belakang. Tak berhenti begitu saja, Lening menghisap habis energi kehidupan dari Wei Chu yang membuat Wei Chu tewas seketika. Di sini kita baru tahu alasan Lening membunuh pamannya, itu karena jika sampai ketahuan menyalin buku klan Nuo, maka dirinya dan seluruh keluarganya dibantai habis-habisan. Ditambah lagi Lening di rumah sudah punya anak dan istri, oleh karena itulah dengan terpaksa dia membunuh pamannya. Di sini Lening sangat kesal dengan Su Ying karena berani-beraninya mencuri buku dari dirinya, ditambah mengucapkan isi buku klan Nuo di depan pamannya. Tanpa basa-basi lagi, Lening langsung melancarkan serangan. Akan tetapi serangannya itu berhasil digagalkan oleh Niu Nuangqi yang sudah sadar dari pingsannya. Niu Nuangqi menyuruh Su Ying untuk mencari kelemahan Lening di buku klan Nuo, sementara dirinya akan berusaha menghadapi Lening dengan jurus barunya, yaitu jurus tinju sapi berkekuatan gajah tingkat 5. Dalam pertarungan itu awalnya Niu Nuangqi berhasil memberikan beberapa serangan kepada Lening. Lening yang kesal pun akhirnya menggunakan jurus rotan penjaga langit tingkat ke-6. Akibatnya Niu Nuangqi kewalahan menghadapi serangan dari Lening. Bahkan Niu Nuangqi sampai terlempar beberapa kali. Tak berhenti begitu saja, di sini Lening menggunakan jurusnya lagi untuk menyerang Su Ying. Akan tetapi Su Ying berhasil menggagalkan serangannya. Lening sangat terkejut karena serangannya sepertinya sangat mudah dihancurkan Su Ying. Su Ying pun berkata jika dia sudah tahu kelemahan Lening yang tertulis di buku klan Nuo. Lening yang tidak percaya langsung menggunakan jurus rotan penjaga langit sampai ke tingkat ke-7. Tapi sebelum meluncurkan serangannya, Su Ying dengan kecepatannya tiba-tiba sudah di depannya. Lalu Su Ying pun langsung memberikan serangan ke titik vitalnya. Lening sangat kaget karena baru pertama kali ini dia lihat seseorang yang bisa dengan mudah mengetahui celah kelemahannya dengan mempelajari teknik klan Nuo dengan beberapa menit saja. Lalu Lening pun tewas seketika. 到你了，小子！死吧！你找找破解之术，交给我了！你们两个败类，一波运气都没有，太粗鄙了！别了！你夸自己自有读书。兄，是他逼我的。
只能怪许这个刁民多你的！我看你魔法提醒，杀你易如反掌。结束了。Sebelum pergi, Sui mengucapkan beberapa kata ke mayat Lening. Nah, di sini Niu Nuangki langsung menegur Suying karena berbicara pada mayat. Lalu Suying pun menjelaskan karena dia pernah dengar kalau mati tanpa sebab itu bisa jadi arwah penasaran. Oleh karena itu, dia memberikan alasan kematiannya. Saat mereka mau pergi, mereka melihat Dewa Gunung Batu yang membuat Suying berpikir-pikir karena Dewa Gunung Batu itu tidak menangkap dirinya. Dewa Gunung Batu itu berkata jika dia ingin melihat sampai mana Suying melangkah ke depannya. Sebelum benar-benar pergi, Dewa Gunung Batu mengatakan jika suatu saat nanti ia juga ingin sekali mempunyai kebebasan seperti dirinya. 所以杀你非常简单。我了解了你的魔法运行路，可我钻研妖族功法50余篇。替解释什么？你们下山之后不要往不白就会变成厉鬼。什么样子？我很期待，妖性更难驯。 Singkat cerita, Suying melanjutkan perjalanannya. Di perjalanannya itu, dia terus meyakinkan dirinya jika dirinya itu asli manusia karena dulu dia punya ayah dan ibu. Lalu Niu Nuangki bertanya kalau Suying manusia, kenapa dia bisa mempelajari teknik-teknik dan jurus-jurus siluman. Suying menjawab jika dirinya tidak cuma mempelajari teknik dan jurus siluman saja, dia juga mempelajari teknik permunian energi Niwan. Dia masih belum bisa mempelajari sepenuhnya segel rahasia Niwan itu karena masih belum ketemu rahasia untuk membukanya. Di tengah perjalanannya itu, Niu Nuangki melihat lonceng kuno yang sempat melarikan diri dari kuil kuno di episode sebelumnya. Nah, di sini Niu menyimpulkan jika saat lonceng kuno itu melarikan diri, mungkin saja lonceng itu menabrak patung Gunung Jian itu. Nah, Suying yang penasaran pun mulai memeriksanya. Niu Nuangki memperingatkan Suying untuk jangan sembarangan menyentuh barang di tengah jalan. Bisa saja benda itu tiba-tiba menghabisi nyawanya begitu saja. Ditambah lagi Niu Nuangki belum punya keturunan. Jadi jika sampai mati, seluruh garis keluarganya bisa punah total. Akan tetapi di sini Suying tidak menggubrisnya. Saat mendekat, seluruh perhatian Suying tertuju pada sebuah cap telapak tangan kecil yang begitu mungil di permukaan lonceng itu. Dia menduga itu adalah sebuah jejak yang ditinggalkan oleh wanita cantik yang bernama Qingbai. Tanpa ragu sedikit pun, Suying menyentuhnya dan tak terjadi apa-apa. Bukan cuma menyentuh, Suying juga mengelus-elus pelan lonceng itu, beralasan karena lonceng itu sudah menyelamatkan nyawa mereka semalam dan kini sedang terluka parah. Jadi elusan itu sebagai tanda terima kasih sekaligus penghibur. Namun tiba-tiba lonceng itu bergerak sendiri, membuat Niu Nuangki dan Suying sama-sama terkejut. 世道太乱，妖不聊生啊！我复名许安，妖怪，我家住在徐家了。真的是人，为何能练成我妖族功法和拳法？觉得那个泥丸引颈炼气法，我也可以练。我不知道。是那口钟？这样抚摸就会冷静下来。他受伤了，法门没有办法开启泥丸秘藏榜。你还没有给老许家留个种，剑正在被陈化，有点道理啊。
Namun tiba-tiba lonceng itu bergerak sendiri, membuat Niu Nuangqi dan Su Ying sama-sama membuat mereka kaget. Bahkan lonceng itu mengikuti semua pergerakan Su Ying. Niu Nuangqi langsung menyimpulkan sepertinya lonceng itu ingin ikut bersama mereka. Bukankah tadi dia sudah mengatakan kalau lonceng itu terluka parah? Jadi wajar saja kalau sekarang dia itu butuh perlindungan, dan sekarang sepertinya sudah menjadikan Su Ying sebagai pelindungnya. Semua itu gara-gara sentuhan tadi yang membuat lonceng itu tak mau pisah dengannya. Lalu Niu Nuangqi menyalahkan Su Ying habis-habisan, padahal dari awal dia udah diperingatkan. Merasa direpotkan, Su Ying tidak mau terus diikuti lonceng sebesar itu karena pasti akan merepotkan perjalanan mereka ke depannya. Su Ying pun mencoba mempercepat langkah, berlari kencang dan lompat kemana-kemari melintasi pepohonan besar. Akan tetapi lintangan itu berhasil diterabas oleh lonceng yang gigih mengejarnya, hingga Su Ying sampai jatuh ke jurang. Lonceng itu pun tetap mengikutinya. 生怕人看不到听不见。我说，这可怜娃娃呀！Di dalam jurang itu ternyata ada sosok yang mengejutkan mereka. Itu adalah sosok entitas dari Sungai Roh yang dulunya menyerang kuil kuno semalam. Namun anehnya lonceng yang tadi mengejar sekarang berhenti di tempat seolah-olah tidak berani mendekat. Di sini Su Ying menyimpulkan lonceng itu ketakutan dengan keberadaan sosok tersebut. Saat mendekat, Su Ying melihat tulisan puluhan ribu tahun yang terpahat di sana. Dan yang paling mengejutkan, Su Ying bisa membaca dengan benar, tapi Niu Nuangqi sama sekali tidak bisa memahami satupun kata dari tulisan tersebut. Niu Nuangqi curiga jangan-jangan Su Ying sedang membohonginya. Belum sempat perdebatan itu berlanjut, entitas dari sosok misterius itu tiba-tiba terbangun menatap mereka sambil mengucap pelan kalau dia akan melahap mereka, dan tiba-tiba film pun bersambung. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Mimin Nagakala pamit undur diri, bye-bye.